Cek. 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 Cerdaskan generasi, mengukir prestasi, sadar pajak sejak dini. Kobarkan api semangat di hati, wahai pemuda-pemudi penerus negeri. Tunjukkan tekadmu membangun negeri dalam perlombaan ini. 3, 2, 1. Cek turun. 3, 2, 1. Selamat sore kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan live Instagram KPP Pratama Jember. Nah, pada sore hari ini perkenalkan, nama saya Didit, penyuluh pajak KPP Pratama Jember. Kita akan membahas sebuah topik nih. Topiknya menarik, yakni terkait PPN atas kegiatan membangun sendiri. Ya, ada tagline-nya, bangun rumah emang ada pajaknya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut nanti akan kita kulik ya. Oke, mengingatkan kawan pajak, hari ini tanggal 2 Oktober, nah kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, kawan pajak, mungkin batik merupakan salah satu pakaian ciri khas negara kita ya, negara Indonesia. Nah, maka hari ini saya menggunakan batik. Nah, ini menandakan kita peringati tanggal 2 Oktober ini sebagai Hari Batik Nasional. Seperti itu. Baik kawan pajak, tanpa berlama-lama kita akan bahas nih. Nah, banyak nih kawan pajak sering bertanya. Nah, pertanyaan seperti ini. Mas, saya bangun rumah, ada pajaknya nggak ya kira-kira ke atas bangun rumah tersebut? Nah, itu sering kawan pajak tanyakan nih. Maka dari itu kita akan bahas di Instagram Live pada sore hari ini terkait di PMK 61 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Baik, nanti kawan pajak apabila ada pertanyaan terkait Instagram Live kita pada hari ini, silakan bisa menuju ke kolom komentar ya. Oke. Baik, lanjut aja Pak, kita akan membahas nih. Ternyata kegiatan membangun sendiri itu PMK-nya udah dari lama loh ya. Ini PMK terakhirnya PMK 61 tahun 2022. Nah, tujuannya apa sih? Ternyata tujuannya adalah yang pertama, memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi ketika kita membangun sendiri, nah itu ada nih aturan yang jelas PPN-nya. Walaupun di situ kan karena kita membangun sendiri, kita tidak menyerahkan kepada siapa ya, ke diri sendiri, tapi di sini diakomodir aturan PPN-nya. Nah, lalu yang kedua, mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kawan pajak, jadi atas kegiatan membangun sendiri ini juga ada PPN-nya ya, jadi mendorong peran serta masyarakat nih. Lalu yang ketiga ada memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. Jadi terkait PPN-nya nanti akan dipermudah di PMK ini. Lalu selanjutnya ada memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri. Jadi ketika membangun sendiri itu ada suatu keadilan dibandingkan dengan kita yang membeli rumah langsung jadi ya. Jadi ketika ada orang yang beli rumah langsung jadi, itu kan kena PPN tuh. Nah, ketika kegiatan membangun sendiri ini kita lakukan, nah ini nanti juga otomatis ada ketentuan PPN-nya. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Nah, itu kira-kira latar belakangnya. Lanjut, nah kira-kira apa saja sih yang diatur di dalam PMK 61 ini? Nah, ternyata PMK ini terdiri dari 13 pasal beserta lampirannya. Yang pertama tentang ketentuan umum, ruang lingkup objek, penghitungan PPN, saat dan tempat PPN terutang, dan yang sampai akhir nanti ada ketentuan penutup ya. Dan di lampiran disebutkan contoh KMS yang dilakukan secara sekaligus maupun bertahap. Nah ini,
Ketika kita membangun sendiri, ya ada yang bertahap, ada yang sekaligus ya, tergantung dananya. Nah itu dia. Jadi nanti ada aturan yang mengatur nih, KMS-nya itu sekaligus atau bertahap, kira-kira seperti itu. Oke, kita akan lanjut bahas. Nah, ruang lingkup PPN KMS ini adalah ya, kegiatan membangun sendiri, membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Ya, kita sebut dengan renov lah ya. Yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Nah, termasuk kegiatan bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Nah, dalam tanda kutip dapat dikecualikan nih dari kewajiban PPN atas KMS sepanjang memberikan data informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak lain yang membangun bangunan. Lalu kriteria bangunannya seperti apa? Apakah semua kegiatan membangun sendiri itu kena PPN? Apakah semua kegiatan bangun sendiri itu kena pajak? Nah, kriteria yang pertama adalah konstruksi bangunan utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Lalu yang kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha. Nah ini boleh nih untuk tempat tinggal misalnya untuk ditinggali ya. Atau yang kedua mungkin untuk kegiatan usaha, contohnya mungkin bangun gudang. Nah ini juga termasuk ya. Dan yang ketiga, luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Nah, kira-kira 3 kriteria itulah yang termasuk ruang lingkup PPN kegiatan membangun sendiri. Nah kita akan bahas lebih dalam lagi kan pajak. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa kegiatan membangun sendiri itu ada yang sekaligus, ada yang bertahap. Nah itu terlihat dari cut off waktunya. Pembangunan sekaligus, nah ada yang pembangunan sekaligus ya, jadi kalau pembangunan sekaligus berarti otomatis dalam satu kesatuan kegiatan bangun sendiri. Lalu ada kegiatan membangun sendiri yang bertahap. Nah ini contohnya di sini tahap 1 2 tahun, tahap 2 2 tahun. Selama dalam 2 tahun itu tidak melebihi 2 tahun ya, berarti maksimal 2 tahun itu masih dalam satu kesatuan KMS. Jadi masih satu kesatuan KMS-nya. Jadi tidak terpisah. Lalu yang selanjutnya, gimana kalau lebih dari 2 tahun? Nah, kalau lebih dari 2 tahun, jadi KMS nih, ada yang 2 tahun, terus 2 tahun 1 bulan dilanjutin lagi. Nah, yang 2 tahun itu masih satu kesatuan, sedangkan yang 2 tahun 1 bulan, itu sudah pembangunan terpisah. Pembangunan bertahap tersebut termasuk satu kesatuan KMS yang terpisah gitu ya. Bukan satu kesatuan KMS yang seperti yang pertama tadi, jadi terpisah ya. Nah saat terutang itu mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Ya saat dimulainya bangunan itu ya mungkin peletakan batu pertama. Mungkin kira-kira seperti itu ya, jadi mulai ngecor lah istilahnya ya. Kalau buat pondasi ngecor, Nah itu dia saat terutang, mulai terutangnya. Tempat terutangnya di mana? Yakni tempat bangunan itu didirikan. Jadi sesuai dengan objeknya ada di mana ya. Jadi kalau objeknya misalnya ada di Surabaya, berarti terutangnya di Surabaya, seperti itu. Mungkin objeknya ada di Jakarta, berarti objeknya terutangnya di Jakarta. Jadi sesuai dengan objeknya didirikan di mana. Nah kita lanjut. Penghitungan PPN terutangnya. Nah ini menarik. Penghitungan PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri ini berbeda dengan ketika kita menghitung PPN pada umumnya. Kalau PPN pada KMS ini menggunakan besaran tertentu di mana kita ada pengali sebesar 20%. Nah, 20% dikalikan DPP lalu dikalikan tarif PPN. Nah, ingat tarif PPN kita sekarang 11%, jadi dikalikan 20%, jadinya 2,2%. Jadi tarif efektifnya 2,2%, kira-kira seperti itu. Nah, tarif PPN-nya ini tergantung ya BPN-nya, nanti kalau PPN-nya jadi 12% ya berubah lagi. Lalu DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai. Jadi mulai pertama kali membangun, ya jadi tadi mulai membangun pondasi ya, kita ngecor pondasi sampai nanti bangunannya itu sudah siap untuk digunakan. Nah itu biayanya dihitung secara total.
namun tidak termasuk biaya perolehan tanah. Karena kalau biaya perolehan tanah itu nanti masuknya ke PPh final 4 ayat 2, yakni penyerahan tanah bangunan ya, jadi PPHTB. Jadi dipisah nih, yang kita kejar, yang kita awasi, yang kita perhatikan itu hanyalah terkait pembangunannya, tidak termasuk perolehan tanahnya. Jadi DPP-nya kira-kira seperti itu kawan pajak. Nah, ini ada contoh perhitungan nih, mungkin bisa kita ilustrasikan kawan pajak biar lebih mudah ya. Pada April 2022, Bapak Budi mulai membangun rumah untuk tempat tinggal pribadi. Nah, kriteria untuk tempat tinggal pribadi masuk ke KMS. Kriteria memenuhi yang pertama. Lalu, luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter persegi. Nah, 200 meter persegi. Kriteria kedua masuk. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut dengan selesai bangun tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian tanah sebesar 200 juta, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan 180 juta, dan biaya upah mandor dan pekerja bangunan senilai 70 juta. Maka, berapakah PPN atas KMS tersebut? Nah, kita hitung ya kan pajak. Sesuai dengan PMK nomor 61 tahun 2022, yang pertama kita hitung adalah yakni DPP-nya ya. 20% kalikan tarif PPN dikalikan DPP. Jadi 20% kali 11% dikalikan biaya, namun ingat tidak termasuk biaya perolehan tanah. Ya, jadi tadi ada 200 juta untuk tanah, 180 untuk material dan 70 juta untuk upah pekerja. Yang kita masukkan hanyalah 180 plus 70. Sehingga di total menjadi biaya keseluruhannya 250 juta dikalikan 20% dikalikan 11% sehingga PPN KMS terutangnya menjadi 5.500.000 rupiah. Nah, terutangnya itu sejak masa April 2022. Itu ya, sesuai dengan progres pembangunannya. Oke. Lalu terkait penyetoran PPN KMS. Nah, penyetorannya SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Tentunya kalau kita bicara ini, ya kita pasti tidak jauh dari yang namanya kode billing ya kan pajak ya. Jadi pengisian SSP menggunakan MPPOP atau badan. Jadi surat-surat pajaknya itu nanti buat billingnya pakai NPWP atau OP-nya tadi Bapak Budi ya. Jadi yang buat kan Bapak Budi, jadi pakai NPWP pribadi apabila itu memang digunakan untuk pribadi. Nah, lalu juga menggunakan kode KPP Pratama Lokasi. Jadi apabila kawan pajak ini lokasinya misalnya tadi di Surabaya, nah berarti terutangnya di Surabaya sesuai lokasi KPP administratifnya. Oke. Yang selanjutnya kita lanjutkan pengkreditan pajak masukan. Jadi yang sering ditanyakan adalah pajak masukannya PPN itu kan ada pajak masukan, ada pajak keluaran ya. Kalau PPN KMS gimana? Nah, kalau PPN KMS pajak masukannya perolehan BKP dan atau JKP sehubungan dengan KMS itu tidak dapat dikreditkan. Lalu PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS atau dokumen tertentu itu dapat dikreditkan sepanjang memenuhi pengkreditan pajak masukan. Jadi yang dapat dikreditkan adalah PPN yang tercantum dalam SSP PPN KMS. Perolehan BKP-nya tidak dapat dikreditkan. Ya, seperti itu kan pajak. Lalu, penyetoran PPN itu juga perlu adanya pelaporan PPN. Jadi ketika kita setor PPN atas KMS itu juga perlu kita laporkan kan pajak. Jadi melaporkan penyetoran PPN dalam SPT masa PPN 1111 ke KPP terdaftar. Nah, kalau KPP-nya sesuai KPP terdaftar ya. Kalau Bapak Budi tadi terdaftarnya di Jember, ya berarti lapornya sesuai dengan NPWP-nya yang terdaftar di KPP Pratama Jember. Kira-kira seperti itu kan pajak. Selanjutnya pengecualian kewajiban penyetoran dan pelaporan PNKMS. Apabila PPN terutangnya itu 0 atau nihil, berarti tidak ada kewajiban penyetoran maupun pelaporan, ya gitu ya. Jadi kalau nih sering nih ditanyakan, kalau PKP, nah kalau PKP itu kan
ada atau tidak ada kegiatan itu wajib lapor, karena ketika tidak lapor dapat diterbitkan sanksi administrasi sebesar Rp500.000 per bulan. Berbeda halnya dengan PPN KMS, karena kalau kita bicara PPN KMS itu kan subjeknya tidak selalu PKP ya. Nah, itu tidak selalu dia PKP. Nah, apabila dia bukan PKP, maka ketika nihil, tidak ada misalnya ada 1 bulan nih tidak ada pembangunan, tidak ada progres pembangunan atas KMS, lalu ya sudah berarti dia tidak ada penyetoran dan pelaporan, gitu aja. Jadi perbedaannya itu ya kan pajak. Jadi kalau PPN KMS ini tidak selalu PKP, sehingga ketika tidak ada transaksi kita tidak wajib setor dan tidak lapor. Seperti itu. Oke, ada pengawasannya. Jadi kawan pajak, memang sistem perpajakan di negara kita adalah self assessment. Kita gunakan sistem self assessment, yakni dengan cara wajib pajak menghitung sendiri, menyetor sendiri, serta melaporkan kegiatannya sendiri. Nah, di sini kita juga ada mekanisme pengawasan ya kawan pajak. Di sini juga ada imbauan tertulis terkait dalam apabila tidak melakukan penyetoran dan atau pelaporan PPN. Nah, ini diimbau oleh KPP-nya, KPP terdaftar ya. Tadi kan kalau penyetoran pelaporan kan KPP terdaftar ya. Nah, itu diimbau oleh KPP terdaftarnya. Lalu yang kedua, tidak melakukan penyetoran dan atau PPN yang tidak kurang dibayar sesuai imbauan tertulis. Nah, itu juga ada imbauannya. Lalu apabila sudah diimbau, misalnya diimbau masih belum kooperatif nih, masih dilakukan setor, lalu ada tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya, ini bisa dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Maka dari itu, kalau kita lapor pajak nih harus benar, lengkap dan jelas supaya kita aman ya. Kita diawasi itu juga aman, karena kita misalnya diawasi, ditanyai datanya nih, ya kita akan sesuai dengan realita yang kita lakukan. Seperti itu kan pajak. Oke. Ketentuan peralihan, penghitungan penyetoran dan pelaporan PPN terutang sebelum masa pajak April 2022 itu berdasarkan PMK 163/2012 apabila PPN terutang disetor sebelum PMK ini mulai berlaku. Jadi ternyata sudah ada dari tahun 2012. Wah, ini sudah lama sekali ya kan pajak. Bukan hal yang baru ya, mungkin baru boomingnya akhir-akhir ini aja, tapi ternyata aturan ini sudah lama dari 2012. Dari 2012 itu kita PPN-nya masih 10% ya, jadi 20% kali 10%. Kalau sejak April 2022 hingga saat ini, itu kita sudah menggunakan 11%. Kira-kira seperti itu kan pajak. Oke, ketentuan penutupnya adalah, yakni dengan berlakunya aturan ini, maka PMK yang lama, PMK 163 tahun 2012 itu dinyatakan dicabut. Dan pemberlakuan PMK ini mulai 1 April tahun 2022. Nah, kira-kira kawan pajak, seperti itulah ya kegiatan membangun sendiri. Ternyata membangun rumah itu ada pajaknya, beneran apa enggak? Ternyata bener. Nah, namun ada ketentuannya tadi, yakni harus memenuhi tadi. Kawan pajak harus yang namanya luas rumahnya 200 meter persegi ya. Luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Lalu konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis lainnya, dan diperuntukkan untuk tempat tinggal maupun tempat kegiatan usaha. Nah, lalu besarannya jangan lupa menggunakan besaran tertentu, yakni dikalikan 20% dulu, baru dikalikan 11%, lalu dikalikan dengan berapa biaya yang keluar selain biaya perolehan tanah. Kira-kira seperti itu ya kan pajak. Ternyata sangat mudah sekali untuk memahami PPN KMS ini. Nah, kawan pajak, kita sudah tidak terasa nih, sudah kita bahas PPN KMS ya. Ternyata aturan PPN KMS itu enggak banyak ya. Cuman 20% dikalikan 11% dikalikan biaya perolehannya, kecuali biaya perolehan tanah. Nah, kira-kira hanya seperti itu saja kawan pajak. Jadi apabila ada kawan pajak nih yang membangun rumah sendiri, silahkan dicek dulu apabila memang luas keseluruhannya mencapai 200 meter persegi. Nah, silahkan diidentifikasi itu sebagai kegiatan membangun sendiri. Namun apabila kurang dari 200 meter persegi, ya bukan termasuk KMS ya.
Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin kawan pajak itu Instagram live kita pada sore hari ini ya. Pada sore hari ini mungkin kawan pajak apabila ada pertanyaan silahkan bisa chat di kolom komentar Instagram live kita. Nah, kawan pajak mengingatkan kembali nih. Nah, bagi kawan pajak, mungkin kawan pajak akhir-akhir ini sering mendengar nih ya namanya Cortex. Nah, Cortex ini adalah reformasi perpajakan ya kan pajak. Jadi memang DJP sedang menggaungkan ya rencana Cortex. Rencana Cortex reformasi perpajakan itu nanti salah satunya kita menuju ke sebuah tatanan yang baru. Nah, aplikasi Cortex, kawan pajak mungkin sudah bisa melakukan nih pendaftaran untuk simulasi ya kawan pajak ya. Jadi apabila kawan pajak yang kepo terkait dengan Cortex, nah pengen tahu aplikasi simulasi Cortex, nah itu bisa mendaftarkan kawan pajak dengan cara melalui pajak.go.id login terlebih dahulu ya. Jadi itu informasi tambahan dari kami. Baik kawan pajak, mungkin ada yang ditanyakan dari Instagram live kita sore hari ini. Kita tunggu di kolom komentar. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada, jadi kawan pajak kita ingatkan kembali, ya itu dia tadi cerita terkait PPN KMS. Jangan lupa untuk membangun rumah itu ada pajaknya sebesar ketika kawan pajak luas pembangunannya itu menyentuh 200 meter persegi. Besarannya berapa? 20% dikalikan 10% dikalikan brutonya. Bruto yakni biaya perolehan kecuali perolehan tanah. Itu terkait PPN KMS. Lalu jangan lupa kawan pajak, nih yang kepo terkait Cortex bisa daftar untuk simulasi terkait aplikasi Cortex. Nanti biar kawan pajak nggak kaget nih ketika ada suatu sistem tatanan yang baru di Cortex ini, kawan pajak bisa menjadi lebih siap. Dan dijamin Cortex ini lebih memudahkan kawan pajak. Nggak percaya? Silakan coba. Baik. Mungkin itu kawan pajak, sekian Instagram live sore kita hari ini. Nah, kiranya ada kurang penyampaian dari kami mohon maaf. Semoga kawan pajak berkenan dengan Instagram live kita pada sore hari ini dan nantikan Instagram live kita selanjutnya. Stay tune terus di sosmed kita @pajakjember ya kawan pajak, terkait informasi seputar perpajakan itu ada di sosmed kita. Baik, terima kasih kawan pajak. Saya Didit Fahri Prasojo selaku narasumber pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita buka jendela, katakan selamat pagi dunia. Kita mulai perjuangan, lomba cepat tepat perpajakan. Cerdaskan generasi, mengukir prestasi, sadar pajak sejati.